Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada kita semua. Apakah kebenaran itu? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat populer. Banyak orang telah bertanya, baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Apakah kebenaran itu? Dan saudara, kalau engkau bertanya tentang pertanyaan ini, engkau tidak sendiri. Pertanyaan ini sudah ditanyakan lama sekali. Saya bacakan dalam Yohanes 18 ayat 37 sampai ayat ke-38. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Nah, saudara, orang sekelas Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Pertanyaan ini sudah ditanyakan lama sekali. Dari dulu sampai hari ini, orang tidak pernah berhenti bertanya tentang kebenaran itu. Dan kalau engkau bertanya, maka itu adalah hal yang bagus. Berarti engkau sedang ingin mencari tahu apakah kebenaran itu. Saudara, saya ingin beritahu bahwa kebenaran itu ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah definisi secara teologi. Definisi secara teologi mengenai kebenaran begini. Kebenaran itu selalu konsisten dengan pikiran, kehendak, karakter, dan kemuliaan Allah. Kebenaran itu adalah segala sesuatu tentang Allah. Kebenaran itu adalah pernyataan diri Allah. Allah adalah kebenaran. Jadi ini definisi secara teologi, definisi Alkitabiah mengenai kebenaran. Kebenaran itu munculnya dari Allah. Kalau engkau ingin mencari kebenaran, maka engkau harus mengenal Allah. Percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah itu adalah kebenaran. Jadi mencari kebenaran di luar Allah, ya engkau tidak akan menemukannya. Teologi artinya theos dan logos. Theos itu adalah Allah. Logos itu pernyataan pikiran-pikiran Allah. Jadi makanya tadi saya katakan definisi secara teologi mengenai kebenaran adalah kebenaran itu konsisten dengan pikiran, kehendak, karakter, dan kemuliaan Allah. Kebenaran itu segala sesuatu tentang Allah, dan kebenaran itu pernyataan diri Allah sendiri. Allah adalah kebenaran. Katakan, Allah adalah kebenaran. Amin. Lalu saudara, kebenaran juga itu bersifat ontologi. Tadi kebenaran dari definisi teologi. Lalu kebenaran dari definisi ontologi itu berhubungan dengan manusia. Maka kebenaran itu adalah fakta yang benar. Kalau benar, kita katakan benar. Dan itu adalah kebenaran. Sebagaimana kita melihatnya sebagai sesuatu yang benar, maka itu adalah benar. Nah, Allah adalah sumber penentu, pengatur,
standar utama, dan hakim dari semua kebenaran. Allah adalah hakim dari semua kebenaran. Apabila Allah menyatakan itu benar, maka itu adalah benar. Ada pernyataan yang terkenal dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata kebenaran itu membebaskan, saudara. Menurut Yesus, bahwa setiap orang yang mengenal firman-Nya adalah murid dari Dia. Yesus berkata, jikalau kamu tetap, kamu tinggal, kamu berada di dalam otoritas firman-Ku, under my word authority, dikatakan you are truly my disciples. Jadi kita tidak bisa berkata kebenaran bila kebenaran itu di luar firman Allah. Kita tidak bisa berkata bahwa kita melakukan kebenaran kalau kita menentang kebenaran. Tidak bisa. Maka saya selalu berkata, orang ada yang ngomongnya pelin-pelan gitu. Kenapa bicara kebenaran tapi dia menentang sendiri kata-katanya? Nggak bisa seperti itu. Karena kebenaran selalu ada di dalam firman-Nya. Yesus bilang jangan keluar dari firman-Ku. Firman itu bagaikan rumah yang besar dan aman. Bagian ini pernah saya ajarkan dan saya khotbahkan. Jadi kalau engkau keluar dari batas-batas penentuan firman itu, maka engkau bukan murid Tuhan. Maka engkau akan jauh dari kebenaran itu. Engkau tidak tahu kebenaran itu. Jadi kebenaran itu harus dicari di dalam firman Tuhan. Amin. Kebenaran harus dicari dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 10. Ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. The word of God cannot be broken. Firman Allah itu tidak pernah salah. Saya menyebutnya inerrant. Saya menyebutnya infallible. Makanya ada prinsip yang selalu kami katakan dari Bible Church. Principle. Apa itu? Alkitab itu adalah final. Alkitab itu adalah absolut. Alkitab itu adalah inerrant. Alkitab itu adalah infallible. Alkitab itu adalah theopneustos. Bible Church meninggikan Alkitab. Kita tidak bisa bicara di luar Alkitab. Kita menghormati Alkitab sebagai standar pengajaran iman kita dan praktek iman kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi final itu adalah Alkitab, adalah kata-kata yang paling terakhir, paling tinggi mengatur hidup kita. Alkitab itu absolut. Kebenaran Alkitab tidak bersifat abu-abu. Tidak. Tidak bersifat relatif. Tidak. Kebenaran Alkitab bersifat absolut. Maka kita harus tinggikan Alkitab. Lebih tinggi dari standar apa yang pernah kita tahu. Prinsip apapun. Aturan apapun. Dan Alkitab itu adalah apa tadi? Inerrant. Tidak pernah salah. Cannot be broken. Dan Alkitab itu adalah infallible. Tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah. Alkitab itu adalah theopneustos. Diri Allah ada di dalam firman-Nya.
Karena firman-Nya itu berisi kata-kata Allah, theopneustos, God breathed. Allah berfirman, bernapas, dan itulah diri Allah di dalam Alkitab. Kita menemukan Allah di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Puji Tuhan kalau engkau sudah mulai mengerti hal ini. Nah, saudara, firman Allah yang tertulis dan firman Allah yang berinkarnasi, yaitu Yesus, tidak berlawanan satu sama lain. Tidak mempunyai perbedaan. Mereka selalu bersama. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Gitu. Teologi. Theos dan logos. Yesus sebelum dia berinkarnasi, namanya Yesus, dia adalah logos. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kebenaran tidak boleh terpisah dari firman Allah. Kebenaran itu bukan ide manusia. Saudara, bila manusia keluar dari kebenaran itu, tadi saya sudah bilang teologi, dari kebenaran, dari definisi teologi dan ontologi. Jadi apa yang benar, ya itu benar. Kalau yang salah, ya salah. Kebenaran itu harus benar, begitu. Dan kebenaran itu adalah diri Allah sendiri. Coba lihat apabila manusia keluar dari kebenaran itu. Roma berkata, Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, kalau engkau keluar dari kebenaran Allah, menolak firman Allah, menolak sound doktrin, engkau tidak setuju dengan sound doktrin, engkau menentang sound doktrin, maka engkau berada di luar boundary sound doktrin. Engkau akan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan firman Allah. Orang yang tidak mengakui Allah, pasti dia tidak mempunyai standar utama dalam hidupnya. Tidak mempunyai standar kebenaran. The principle of truth. A set of belief. Itu sebabnya saya selalu mengkampanyekan sound doctrine. Ajaran yang sehat. Ajaran yang benar. Didas kalia higiainose. Pengajaran. Jadi segala sesuatu bermula dari pengajaran. Apa yang diajarkan? Standar kebenaran, set of belief-nya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita memisahkan kebenaran dari firman Allah, kalau orang tidak mengakui Allah, Paulus katakan Allah menyerahkan mereka pada pikiran terkutuk. Pada apa yang tidak pantas dilakukan. Jadi praktek berimannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau orang menyangkal kebenaran, hidupnya jauh dari kebenaran, dia akan menyangkal kebenaran. Engkau tidak bisa menyangkal kebenaran. Kebenaran itu tetap benar. Kebenaran adalah cermin kita. Kita melihat diri kita di dalam kebenaran. Bukan kita mengatur kebenaran. Bukan kita menyetel kebenaran dengan maunya kita. Sebab itu saya selalu katakan, engkau harus belajar. Sekolah dengan baik. Kebenaran itu perlu dipelajari. Mengeksegesis ayat. Nah, hamba Tuhan yang kesana kemari tidak mengerti cara mengeksegesis ayat. Mereka hanya bicara hal-hal yang praktis. Akibatnya berbentrokan. Pragmatis tidak bisa ketemu dengan standar kebenaran. Kebenaran itu absolut. Pragmatis selalu bicara yang relatif. Ini yang tidak bisa ketemu. Saya sudah katakan ini. Mau diuji dengan teori apapun, tidak bisa. Roma 1, 21, 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka seolah-olah mereka penuh hikmat. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Lihat, Alkitab terang-terangan memberitahu orang bodoh itu tidak mau tunduk pada kebenaran firman Allah. Nanti kalau pendeta Wanda bilang orang bodoh, nanti dibilang sombong dan keras. Tidak, saudara. Alkitab memberitahu orang yang di luar firman Allah menentang sound doktrin, menghina ajaran benar, menghina ajaran
yang benar itu, ajaran yang sehat, menghina guru-guru yang mengajarkan ajaran sehat, pikiranmu menjadi bodoh, pikiranmu menjadi sia-sia, hatimu menjadi gelap, hatimu menjadi bodoh. Mengapa? Karena engkau pikir engkau punya hikmat, tetapi sebenarnya otakmu kosong. Alkitab katakan begitu, Roma 1:21 dan 22, saudara. Jadi ada implikasi moral. Orang yang immoral itu tidak bermoral karena tidak tunduk pada firman Allah. Engkau tidak bisa menyangkal firman Allah. Perbuatanmu yang berdosa karena engkau menentang kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu bersumber dari firman Allah. Aletheia. Engkau mau menjadi murid Tuhan? Engkau mau menjadi murid sound doktrin? Maka kebenaran itu menjadi milikmu. Tinggal dalam kebenaran itu. Dan kebenaran akan memerdekakan hidupmu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.